Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah dibomnya dua kota penting di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, berita kekalahan Jepang ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang sedang mendengarkan siaran radio BBC London. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Saya sudah mendengar, Bung. Apakah itu benar, Bung? Ya, itu benar. Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Aidit dan Wikana segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di ruang belakang kebun jarak Institut Bakteriologi Pegangsaan pada pukul 7 malam. Sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya diberitahu oleh Wikana bahwa Bung Syahrir mendengar siaran radio BBC London yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian, saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, Darwis dan Wikana sebagai wakil dari kita, Kalian harus pergi menemui Soekarno untuk menyampaikan keputusan ini. baik, Bung. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 10 malam. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan ini sekarang, Bung! Ini leherku. Saudara sekalian boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak akan bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya akan tanyakan dulu kepada wakil-wakil PPKI besok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Di tengah perbincangan, datanglah Hatta dan Subarjo. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda ingin menguasai kembali negeri ini. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang perlu diperhitungkan itu. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bung, setelah kami berunding, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah, Bung. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sebegini? Kami bermaksud membawa Anda untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa Anda dan Hatta untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, saya ingin ikut.
Sebaiknya Ibu Fatmawati turut serta Bung untuk menjamin keselamatan beliau. Baiklah, saya akan mengajaknya. Di Jakarta, anggota PPKI yang diundang rapat sudah datang dan berkumpul di Gedung Pejambon. Tetapi rapat tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno dan Hatta. Soebardjo berupaya mencari tahu keberadaan Soekarno dan Hatta. Tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Mereka diasingkan oleh para pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Mengapa mereka diasingkan? Jika mereka tidak diasingkan, mereka akan teguh pada pendirian mereka untuk tidak memproklamirkan kemerdekaan. Baiklah kalau begitu, saya setuju dengan kalian bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan secepatnya. Ya sudah Bung, kami pergi dulu. Tunggu dulu. Bolehkah saya menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta? Saya akan menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kami setuju. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan. Sekarang mengapa saudara membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah kami sudah katakan kepada saudara, masalah kemerdekaan masih akan kami bicarakan dalam sidang PPKI? Pendapat itu benar. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat. Mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan ini hanya janji manis belaka? Apa yang akan kalian lakukan? Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 5.30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan dari Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dan mereka memutuskan untuk merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, masuklah. Silakan gunakan ruangan ini. Saya akan pergi untuk istirahat lebih dahulu. Terima kasih, Pak. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maida yang dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Soebardjo. Sedangkan para pemuda menunggu di ruang depan. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak, menurut saya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Bagaimana kalau besok? Lebih cepat, lebih baik. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung.
Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 pagi. Lalu semua yang hadir pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Para pemuda menyiapkan berbagai cara agar semua rakyat Indonesia dapat turun menyaksikan proklamasi kemerdekaan. Pak, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya Pak, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Astagfirullah, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi hanya ada kain merah dan putih saja Pak, apa tidak apa-apa? Tentu saja, Bu. Buat yang sederhana saja. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera Sang-Saka Merah Putih, bagaimana? Boleh juga, Bu. Ide yang bagus. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-siap menyusun pidato yang nanti Bapak akan bacakan. Baik, Bu. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Timothy, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang